Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Mutia Zakia dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber hukum positif. Yang pertama ada hukum positif atau disebut dengan ius positum. Hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Selanjutnya ada tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada TAP MPR atau MPRS tahun 1966. Yang kedua ada TAP MPR nomor 3 atau MPR tahun 2000. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Yang keempat ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Selanjutnya ada bentuk-bentuk peraturan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama itu ada Undang-Undang 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada Perpu, yang keempat ada peraturan pemerintah atau PP, yang kelima ada keputusan presiden, yang keenam ada peraturan lainnya. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk peraturan Republik Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia atau disebut dengan supremasi law, harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat memuat perlengkapan negara. Kaidah-kaidah dasar atau ground norm tercantum di dalamnya. Bentuk Undang-Undang Dasar 1945 ini berupa konstitusi tertulis. Selanjutnya ada ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi tentang hal-hal yang bersifat penetapan atau batch hacking. Ketetapan MPR ini merupakan peraturan perundang-undang yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang 1945 dan di atas undang-undang. Selanjutnya ada Perpu. Perpu ini undang-undang yang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Selanjutnya ada peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Yang terakhir ada keputusan presiden. Nah, keputusan presiden ini merupakan peraturan perundang-undang di Indonesia yang dikeluarkan oleh presiden. Dan yang terakhir ada peraturan lainnya seperti undang-undang, PP, Perpres. Dan selanjutnya ada hierarki, jenis dan hierarki bentuk peraturan perundang-undangan setelah diadakan perubahan terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut pula ajaran Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Bagi Indonesia, makna negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan kekuasaan atau Machtsstaat. Machtsstaat belaka. Jadi kekuasaan merupakan unsur yang juga penting, sehingga tepatlah adagium atau hukum tanpa kekuasaan adalah cita-cita, dan cita-cita tanpa kekuasaan adalah kesewenang-wenangan. Selanjutnya ada teori Stufenbau atau dikemukakan oleh Hans Kelsen. Istilah terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah general norms atau abstract normen. Yang kedua ada individual norms atau concrete normen. Istilah norm diartikan sebagai imperatif purposive, yaitu suatu peraturan hukum yang harus dituntut dan yang dilindungi oleh saksi. Ia membedakan general norma abstract normen yang dibentuk oleh badan legislatif dan individual norms atau concrete normen yang dibentuk oleh badan-badan legislatif. Nah, general norms ini kaidah yang berlaku umum seperti kaidah dasar, undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan. Nah, kalau individual norm ini kaidah-kaidah yang berlaku khusus berupa ketetapan-ketetapan atau batch hacking atau keputusan-keputusan hakim dan penetapan-penetapan hakim. Nah, dalam Stefan Theory merupakan pola umum hukum positif suatu negara, karena itu para ahli maupun Eropa kontinen menganggap sebagai suatu penemuan yang sangat jenius. Stefan Theory ini menyatakan
bahwa tertib hukum atau legal order itu merupakan sistem of norm yang berbentuk seperti tangga-tangga piramida. Pada tiap-tiap tangga terdapat kaidah-kaidah atau norma, dan di puncak piramida terdapat kaidah yang disebut dengan undang-undang dasar, dan di bawah undang-undang dasar terdapat kaidah yang disebut peraturan. Di bawah peraturan ada kaidah terletak pada kaidah yang ada di atasnya. Nah, ini piramida tersebut ada 5 tingkatan. Yang pertama ada kaidah dasar, yang kedua ada undang-undang dasar, yang ketiga ada undang-undang, yang keempat ada peraturan-peraturan, dan yang terakhir ada ketetapan-ketetapan. Terus dalam proyeksi Steupen Theory ke dalam hukum positif Indonesia, tadi yang pertama itu ada Pancasila. Pancasila dengan kelima aslinya tercantum dalam Undang-Undang 1945 dan dalam TAP MPR nomor 11 atau MPR tahun 1978 dalam ST berkedudukan pada puncak piramida sebagai kaidah dasar. Nah, di tangga yang kedua terdapat kaidah Undang-Undang Dasar 1945, misalnya pasal 33 ayat 3 yang mengatur tentang hukum air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di bawah undang-undang terdapat kaidah undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 ayat 1 yang mengatur tentang pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya ada di bawah tanah sebagai pelaksanaan UUPA nomor 5 tahun 1960. Dan yang terakhir di bawah peraturan terdapat kaidah ketetapan. Nah, misalnya contohnya ini sertifikat tanah yang melakukan PP nomor 10 tahun 1961 yang telah diubah dengan PP nomor 24 tahun 1997 PP tersebut di atas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan baik dalam kata maupun materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.